Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Biokimia kelas A Indralaya yang beranggotakan saya Ersi Putri Amalia, saya Fitri Agustia, saya Tiara Gritama, saya Yuni Anggraini, saya Nadia Cinta Putri Sandi. Judul proyek kali ini. Judul proyek pada kali ini yaitu ekspresi genetik. Tujuan proyek kali ini. Tujuan mahasiswa menguasai fondasi metode saintifik materi gen, genom, kromosom, kode genetik, transkripsi, dan translasi. Materi singkat. Materi singkat. Gen adalah urutan DNA yang memiliki informasi genetik mengkode untuk sintesis protein dan RNA. Secara klasik, gen didefinisikan sebagai bagian dari kromosom yang menentukan atau mempengaruhi satu karakter atau fenotip, properti yang terlihat, seperti warna mata. Berdasarkan penelitiannya, George B. Edel dan Edward Tatum menyimpulkan bahwa gen adalah segmen materi genetik yang menentukan atau mengkode satu enzim. Hipotesis satu gen, satu enzim. Kemudian, konsep ini diperluas menjadi satu gen polipeptida karena banyak gen mengkode protein yang bukan enzim atau untuk satu polipeptida dari protein multisubunit. Gen adalah semua DNA yang mengkode urutan primer dari beberapa produk gen akhir yang dapat berupa polipeptida atau RNA dengan fungsi struktural atau katalitik. Prosedur proyek kali ini. Prosedur proyek. Yang pertama, carilah dan pahami materi mengenai ekspresi genetik, lalu jelaskan materi tersebut dalam bentuk video, kemudian edit video tersebut dengan semenarik mungkin. Pembahasan. Gen adalah urutan DNA yang memiliki informasi genetik mengkode untuk sintesis protein dan RNA. Secara klasik, gen didefinisikan sebagai bagian dari kromosom yang menentukan atau mempengaruhi satu karakter atau fenotipe atau properti yang terlihat, seperti warna mata. George Badel dan Edward Tatum mengusulkan definisi molekuler dari sebuah gen pada tahun 1940. Gen adalah semua DNA yang mengkodekan urutan primer dari beberapa produk gen akhir yang dapat berupa polipeptida atau RNA dengan fungsi struktural atau katalitik. Molekul DNA dan RNA genom umumnya lebih panjang dari partikel virus atau sel yang mengandungnya. Kromosom. Istilah kromosom digunakan untuk merujuk pada molekul asam nukleat yang merupakan gudang informasi genetik dalam virus, bakteri, sel eukariotik. Pada sel eukariotik, kromosom mengandung protein histon yang mengikat dan memadatkan struktur molekul DNA. Kromatin adalah kompleks yang terdiri dari serat yang mengandung protein dan DNA dalam massa yang kira-kira sama, bersama dengan sejumlah kecil RNA. DNA dalam kromatin sangat erat terkait dengan protein yang disebut histon, yang mengemas dan menyusun DNA menjadi unit struktural yang disebut nukleosom. Juga ditemukan dalam kromatin banyak protein dan histon. Beberapa di antaranya membantu mempertahankan struktur kromosom, yang lain mengatur ekspresi gen tertentu. Unit dasar organisasi dalam kromatin sel eukariotik adalah nukleosom yang terdiri dari histon dan segmen DNA 200 dp. Partikel protein inti yang mengandung 8 histon, masing-masing 2 salinan histon H2A, H2B, H3, dan H4 dikelilingi oleh segmen DNA sekitar 146 bp dalam bentuk supercoil solenoidal kidal. Nukleosom disusun menjadi serat 30 nanometer dan serat dilipat secara ekstensif untuk memberikan pemadatan 10.000 kali lipat yang diperlukan untuk menyesuaikan kromosom eukariotik yang khas ke dalam inti sel. Kode genetik. Inti dari dogma sentral adalah konsep bahwa informasi dalam bentuk abjad 4 huruf, yaitu A, G, C, dan T dari materi genetik, diterjemahkan ke dalam abjad protein atau asam amino 20 huruf. Seperti yang telah kita lihat, perantara antara materi genetik, DNA, mesin translasi, dan ribosom adalah RNA pembawa pesan atau mRNA. mRNA disalin dari DNA dalam proses yang disebut transkripsi dan kemudian diterjemahkan pada ribosom dalam proses yang disebut translasi. Kode genetik didefinisikan sebagai hubungan antara urutan nukleotida dalam DNA atau transkrip RNA-nya
dan urutan asam amino dalam protein. Setiap asam amino ditentukan oleh satu atau lebih triplet nukleotida atau kodon dalam DNA. Selama translasi, mRNA bertindak sebagai salinan kerja gen di mana kodon untuk setiap asam amino dalam protein telah ditranskripsi dari DNA ke mRNA. Transkripsi, pembentukan ikatan peptida terjadi dalam 3 langkah. Secara garis besar, translasi dimulai pada awal urutan pengkodean protein yang disebut sebagai kerangka baca terbuka, di mana kodon awal berada dan berakhir pada akhir urutan pengkodean, yang ditandai oleh satu atau lebih menghentikan kodon. Setiap siklus pembentukan ikatan peptida selama pemanjangan atau elongasi berlangsung dalam 3 langkah. Langkah pertama, peptidil tRNA, yaitu tRNA dengan rantai peptida yang melekat padanya melalui ikatan asil di sisi P, dan amino asil tRNA memasuki sisi A. Rantai yang tumbuh di sisi P adalah tripeptida, NH2-metionin treonin arginin COOH yang dengan residu arginin terikat melalui gugus karboksilnya ke tRNA atau tRNA arginin. Peptidil tRNA dipasangkan dengan kodon 5 CGA3 di mRNA melalui antikodon 3 GCU5. Memasuki sisi A adalah tRNA gli diaminoasilasi dengan glisin. Masuk ke sisi A dimediasi dengan memasangkan antara kodon glisin 5 GGA3 di mRNA dan antikodon 3 CCU5 di tRNA yang diisi. Pada langkah kedua, ikatan peptida atau peristiwa utama terbentuk antara glisin di sisi A dan asam amino terminal karboksil arginin dari rantai peptidil di sisi P. Secara khusus, ikatan terbentuk antara gugus amino bebas dari glisin dan karbon-karbonil yang dihubungkan ke tRNA melalui ikatan asil. Sebagai konsekuensi dari pembentukan ikatan peptida, ikatan asil antara peptida dan tRNA arginin di sisi P terputus dan rantai peptida yang sekarang satu residu lagi ditransfer ke tRNA gli di sisi A. Dengan demikian, pembentukan ikatan peptida melibatkan transfer rantai yang tumbuh dari tRNA di sisi P ke tRNA di sisi A. Pada langkah ketiga, ribosom mentranslokasi satu unit kodon atau 3 nukleotida sepanjang mRNA dalam arah 5 ke 3, sehingga menggeser peptidil tRNA gli ke sisi P, menggeser tRNA arginin yang sekarang dibebaskan dari muatannya ke dalam sisi E, dan membiarkan sisi A kosong. Begitu berada di sisi E, tRNA arginin terdeasilasi berdisosiasi dari ribosom meninggalkan sisi E kosong. Sisi E yang sekarang kosong siap menerima tRNA bermuatan lain dalam siklus pembentukan ikatan peptida berikutnya. Perhatikan dalam contoh kita bahwa rantai peptida tumbuh dalam arah terminal NH2 ke COOH dan bahwa mRNA sedang diterjemahkan dalam arah 5 ke 3 sesuai dengan aturan arah orientasi kodon 5 ke 3. Selanjutnya translasi. Translasi ada 5 tahap. Tahap pertama yaitu aktivasi asam amino. Untuk sintesis polipeptida dengan urutan yang ditentukan, 2 persyaratan harus dipenuhi. Syarat pertama yaitu gugus karboksi dari setiap asam amino harus diaktifkan untuk memfasilitasi pembentukan ikatan peptida. Dan syarat kedua yaitu sebuah tautan harus dibuat antara setiap asam amino baru dan informasi dalam mRNA yang mengkodekannya. Kedua persyaratan ini dipenuhi dengan membawa asam amino ke tRNA pada tahap pertama sintesis protein. Membawa asam amino ke tRNA yang tepat sangat penting. Reaksi ini berlangsung di sitosol, bukan di ribosom. Masing-masing dari 20 asam amino terikat secara kovalen pada tRNA spesifik dengan menggunakan energi ATP. Enzim pengaktif yang bergantung pada Mg2+ yang dikenal sebagai amino asil tRNA sintetase. Tahap yang kedua yaitu inisiasi. mRNA yang membawa kode genetik atau kodon berikatan dengan subunit ribosom yang lebih kecil dan amino asil tRNA atau antikodon yang akan memulai membacanya. Subunit ribosom besar kemudian mengikat untuk membentuk kompleks inisiasi. Inisiasi amino asil tRNA basa berpasangan dengan kodon mRNA AUG yang menandakan awal polipeptida. Proses ini yang membutuhkan GTP didorong oleh protein sitosol yang disebut faktor inisiasi. Tahap ketiga yaitu pemanjangan. Polipeptida atau elongasi yang baru terbentuk
diperpanjang dengan ikatan kovalen atau peptida. Unit asam amino berturut-turut, masing-masing dibawa ke ribosom dan diposisikan dengan benar oleh tRNA-nya yang berpasangan dengan kodon yang sesuai di mRNA. Pemanjangan membutuhkan protein sitosol yang dikenal sebagai faktor pemanjangan. Pengikatan setiap amino asid tRNA yang masuk dan pergerakan ribosom di sepanjang mRNA difasilitasi oleh hidrolisis GTP karena setiap residu ditambahkan ke polipeptida yang sedang tumbuh. Tahap keempat, terminasi dan pelepasan. Penyelesaian rantai polipeptida ditandai oleh kodon terminasi UAA, UGA, UAG dalam mRNA. Polipeptida baru dilepaskan dari ribosom dibantu oleh protein yang disebut faktor pelepasan. Tahap kelima yaitu tahap terakhir, pelipatan atau folding dan pemrosesan pasca translasi untuk mencapai bentuk atau konformasi biologis aktifnya. Polipeptida baru harus terlipat menjadi konformasi 3 dimensi yang tepat. Sebelum atau setelah pelipatan, polipeptida baru dapat menjalani pemrosesan enzimatik, termasuk penghilangan satu atau lebih asam amino, biasanya dari terminal amino, penambahan asetil, fosforil, metil, karboksil atau gugus lain pada residu asam amino tertentu, pembelahan proteolitik dan atau pengikatan oligosakarida atau gugus prostetik. Selanjutnya, kesimpulan. Gen adalah urutan DNA yang memiliki informasi genetik mengkode untuk sintesis protein dan RNA. Istilah kromosom digunakan untuk merujuk pada molekul asam nukleat yang merupakan gudang informasi genetik dalam virus, bakteri, dan sel eukariotik. Translasi dimulai pada awal urutan pengkodean protein yang akan kita sebut sebagai kerangka baca terbuka, di mana kodon awal berada dan berakhir pada akhir urutan pengkodean. Setiap siklus atau pembentukan ikatan peptida selama pemanjangan atau elongasi berlangsung dalam 3 langkah. Biosintesis protein terjadi dalam 5 langkah, yaitu aktivasi asam amino, inisiasi, pemanjangan, terminasi, dan pelepasan dan pelipatan folding. Terakhir, penutup. Demikianlah video proyek kita kali ini, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye bye.